Hadis berikutnya al-haditsul 'ishrun. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin hasbul adamiyyi luqaymatun yuqimna sulbah fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas rawahu Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah memenuhi seorang manusia itu satu wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Sudah cukup bagi seorang manusia beberapa luqaimat, ya, beberapa suapan yang sedikit yang menegakkan punggungnya, menegakkan tulang sulbi, maksudnya punggungnya. Ya, jadi disebut tulang sulbi, tapi maksudnya seluruhnya yaitu punggungnya. Apabila mengalahkan kepada manusia nafsunya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak kenyang atau sering kenyang itu adalah tercela, karena disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wi'aan syarron. Kalau kita memasukkan terus makanan-makanan dalam perut kita, maka ini berarti wadah perut kita adalah wadah yang paling buruk. Kenapa disebut buruk? Para ulama mengatakan karena dengan banyaknya memasukkan makanan pada perut, sementara itu lebih dari kebutuhannya, itu menimbulkan madarat yang banyak. Maka disebut syarron, jelek. Maka makanan itu dimasukkan ke dalam perut, sebenarnya fungsinya hanya satu saja. Apa fungsinya? Yuqimna sulbah, supaya bisa menegakkan punggungnya. Artinya dia bisa berdiri, dia bisa bekerja, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena punggungnya tegak, karena punggungnya berdiri. Nah, itu sudah cukup. Fungsinya untuk itu aja. Kalau dimasukkan ke dalam perut sesuatu yang lebih dari fungsi tersebut, maka ini bisa menyebabkan madarat yang banyak, ya. Maka terlalu sering atau sering kenyang itu adalah tercela. Bukan berarti kenyang tidak boleh, ya, tapi terlalu sering kenyang atau kekenyangan. Kekenyangan itu berarti kenyang tetapi lebih lagi, ya, lebih dahsyat daripada kenyang yang biasa. Maka itulah yang tercela. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasungkan di sini, kalau tidak bisa memakan luqaimat, beberapa suapan yang sedikit yang cukup untuk menegakkan punggungnya, maka maksimalnya adalah ini: sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Nah, menghitung sepertiganya ini bagaimana? Ya, intinya ketika kita makan dan kita minum, maka setelah itu kita masih lega, masih longgar untuk bernafas. Kalau terlalu kenyang, baik itu makannya atau minumnya, sehingga nafasnya jadi susah, nah itu berarti kelebihan. Kenapa disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 ini, makan, minum, nafas? Karena manusia menurut para ulama itu terbentuk dari 3 macam. Manusia terbentuk dari tanah, terbentuk dari air, terbentuk dari hawa atau dari udara. Nah, maka masing-masing punya jatah. Makanan perlu untuk tanahnya tadi, minuman perlu untuk air yang ada pada tubuhnya, kemudian nafas perlu untuk hawa yang ada pada tubuhnya tersebut. Maka disebutkan 3 di sini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami ciptakan dari air segala makhluk hidup. Jadi kita manusia ini juga termasuk dalam air ini. Kita diciptakan oleh Allah dari air, meskipun tidak seluruh tubuh kita air, ya, tapi banyak bagian tubuh kita ini dari air, sehingga perlu diberi air minum setiap harinya. Luqaimatun, beberapa suapan yang kecil. Ini kata Imam Ghazali, ini adalah dalam ilmu bahasa Arab disebut jamak qillah, ya, jamak yang menunjukkan sedikit. Jamak qillah itu maksudnya adalah kurang dari 10. Maka ketika Nabi mengatakan luqaimatun, cukup beberapa suapan yang kecil, yaitu makan kurang dari 10 suap. Ini tampaknya kita tidak melakukan hadis ini, ya, atau mungkin jarang melakukan hadis ini. Kecuali kalau mungkin lagi makan nasi kucing, ya. Di Solo itu ada nasi kucing kecil, ya. Nah, itu mungkin kurang dari 10 suapan, 10 sendok. Tapi rata-rata kita makannya lebih dari 10 sendok dalam satu kali makan. Makan pagi, makan siang, makan sore. Padahal di sini
hasbul adami luqaimat. Sebenarnya cukup beberapa suapan kecil, yaitu kurang dari 10 suapan. Wallahu a'lam bishawab.